Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Kami akan mempresentasikan hasil analisa kami mengenai Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dari PT Retim Indonesia, yang disusun oleh saya sendiri, Almeida Ranisa, dan rekan-rekan saya ada Fahrul Surahman dan Dede Agustin. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai sejarah perusahaan. PT Retim Indonesia adalah anak perusahaan dari Duta Putra Jaya atau Duta Putra Land, yakni perusahaan pengembangan dan pengelolaan beragam produk dan proyek real estate retail, komersial, dan residensial dengan kepemilikan yang beragam. PT Retim Indonesia didirikan pada tanggal 25 Oktober 2018. PT Retim Indonesia memulai proyek pengembangan pertamanya, sebuah komplek perumahan di wilayah Harapan Indah, Bekasi pada tahun 2019. Proyek-proyek ini dimulai dari unit perumahan kelas menengah hingga mewah. Selanjutnya ada ruang lingkup. Mengingat luasnya permasalahan yang ada di dalam sistem akuntansi penjualan yang ada pada PT Retim Indonesia, maka dengan ini penulis membatasi ruang lingkup hanya pada pengelolaan data penjualan perusahaan yang terjadi selama 1 bulan. Adapun ada proses penulis lakukan pada pengelolaan data transaksi penjualan perusahaan, yaitu mengklasifikasikan dokumen masukan dan dokumen keluaran hingga pembuatan laporan. Selanjutnya adalah struktur organisasi perusahaan yang dipimpin oleh direktur, yaitu tugas direktur ialah memimpin dan mengendalikan kegiatan usaha dan pekerjaan tidak menyimpang dari tugas rutin yang telah ditentukan. Di bawah direktur ialah ada quality control dan head office support personal. Selanjutnya ada koordinator proyek, yaitu tugasnya mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan pada masing-masing bagian yang ada, dan bertanggung jawab atas segala aktivitas dan maju mundurnya perusahaan. Di bawah koordinator proyek ada project manager, yaitu menyusun perencanaan kerja, memberikan laporan mengenai kegiatan atau proyek yang akan dilakukan, dan selanjutnya ada energy manager dan general officer. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama adalah customer datang ke kantor pemasaran untuk memilih tipe unit yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Marketing akan menjelaskan mengenai tipe-tipe unit serta lokasi yang disediakan. Yang kedua, apabila customer telah merasa cocok dan menemukan unit rumah yang dibutuhkan dan diinginkan, selanjutnya sales akan mengarahkan customer untuk mengisi form SPR atau surat pemesanan rumah yang berisi kelengkapan identitas serta unit lokasi yang dipilih, hingga cara pembayaran. SPR ini berfungsi sebagai bukti bahwa customer telah melakukan booking atas unit pada lokasi tersebut. Yang ketiga adalah usai melengkapi form SPR, kemudian customer akan dijelaskan mengenai surat perjanjian jual beli yang berisi perjanjian serta ketentuan-ketentuan dalam pembelian suatu unit, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu customer dan developer. Yang keempat, pembayaran booking fee ke kasir developer. Setelah melengkapi surat-surat SPR dan SPJB, selanjutnya customer akan melakukan pembayaran untuk booking fee sesuai yang tertera pada SPR. Pembayaran dilakukan kepada kasir developer. Yang kelima adalah proses pembuatan kwitansi booking fee. Kasir developer akan membuatkan kwitansi bermaterai 6.000 sebagai bukti atas pembayaran booking fee yang telah dilakukan oleh customer. Kemudian kwitansi diserahkan kepada customer. Dan yang terakhir adalah proses input data penjualan. Setelah beberapa proses selesai, maka kasir developer dapat menginput data penjualan atas unit tersebut. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fahrul Surahman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Surahman. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan presentasi teman saya tentang analisa sistem penjualan pada PT Retim Indonesia. Berdasarkan proses bisnis sistem berjalan yang dijelaskan oleh teman saya, di sini kami menyimpulkan dan memvisualisasikan menjadi sebuah use case diagram, di mana use case diagram tersebut terdapat 4 aktor. Yang pertama ada customer, yang kedua ada marketing, yang ketiga ada admin, dan selanjutnya ada direktur. Di sini ketika customer datang lalu
marketing akan mencatat dan mengisi data apakah si customer tersebut melakukan pemesanan rumah atau melakukan penitipan penjualan rumah. Selanjutnya, apabila si customer akan melakukan pembelian rumah, maka marketing akan mengecek tipe rumah dan harga dan menjelaskannya. Selanjutnya, setelah si customer mengisi formulir yang diserahkan oleh marketing, selanjutnya marketing akan memberikan formulir tersebut ke bagian admin. Lalu admin akan mencatat penjualan rumah tersebut. Selanjutnya, admin tersebut akan membuat laporan, dan laporan tersebut akan diberikan kepada direktur. Oke, selanjutnya di sini ada activity diagram pada sistem berjalannya. Berdasarkan proses sistem berjalan, di sini pula disimpulkan menjadi sebuah activity diagram. Pada activity diagram ini, si customer akan datang ke kantor untuk memilih tipe unit rumah yang sesuai kebutuhan keinginannya. Selanjutnya, si marketing akan membuat SPR dan membuat SPJB, lalu memberikannya ke customer tersebut. Lalu customer akan mengisi SPR dan SPJB-nya. Setelah mengisi SPR dan SPJB, selanjutnya customer akan melakukan pembayaran, dan pembayaran tersebut diterima oleh bagian administrasi. Setelah bagian administrasi menerima pembayaran, selanjutnya admin akan membuat kwitansi fee booking bermaterai, lalu menginput data transaksi penjualan dan akan diarsipkan data penjualan tersebut. Selanjutnya, project manager akan mengecek data input penjualan. Selanjutnya, head office atau project manager mengirim data laporan penjualan ke bagian head office melalui email. Selanjutnya, dokumen masukan. Pada PT Red Team Indonesia, di sini terdapat beberapa dokumen masukan yang kami lampirkan. Yang pertama ada bukti transfer uang booking fee. Yang kedua ada SPR atau surat pemesanan rumah. Nah, seperti inilah bentuk SPR tersebut. Dan ini adalah bukti transfer uang booking dari customer. Selanjutnya ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran yang ada pada PT Red Team Indonesia yaitu surat keterangan pemotongan diskon. Yang kedua, SPJB atau surat perjanjian jual beli yang dibuat 2 rangkap yang akan ditandatangani oleh customer dan diterima oleh bagian administrasi. Selanjutnya pada dokumen keluaran terdapat pula kwitansi yang dibuat oleh bagian administrasi, di mana kwitansi tersebut bertempelkan materai 6.000. Dan selanjutnya ada daftar piutang dagang. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dede Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Agustin. Sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Almaidah Ranisa dan Fakhrul Surahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan pemecahan masalah yang telah kami analisa terhadap PT Red Team Indonesia. Untuk permasalahan pokok yang pertama, dalam proses pemesanan, pembayaran, dan pembuatan laporan masih menggunakan sistem yang manual, sehingga sering menyebabkan terjadinya kesalahan seperti dalam pencatatan nota penjualan yang sering terjadi kekeliruan data yang diterima oleh administrasi yang disebabkan oleh tulisan sales yang kurang jelas.
Untuk pokok permasalahan tersebut, telah kita analisa dan terdapat pemecahan masalah, yaitu mengubah sistem penjualan tunai yang manual dengan sistem yang terkomputerisasi, yaitu dengan membuat aplikasi penjualan tunai. Aplikasi tersebut dibuat menggunakan Microsoft Visual Basic karena bahasa pemrograman ini mudah dimengerti dan sangat cocok digunakan untuk membuat program atau aplikasi bisnis. Selanjutnya, untuk permasalahan dan pemecahan masalah yang kedua, yaitu di sini ada permasalahan yang kedua, penggunaan kertas sebagai media dokumen menyebabkan dokumen rentan rusak atau hilang serta kesulitan dalam mencari data yang diperlukan akibat terlalu banyak dokumen yang menumpuk. Untuk pemecahan masalahnya, yaitu dokumen atau data dapat dimasukkan secara virtual dan tersimpan dalam sistem database, sehingga mengurangi penggunaan kertas sebagai media pemberkasan. Data pun dapat tersimpan dengan rapi, aman, dan memudahkan dalam pencarian data yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah catatan data pelanggan hanya diketahui oleh bagian administrasi, sehingga saat bagian administrasi berhalangan hadir, pimpinan kesulitan dalam menggantikan tugas administrasi, terlebih dalam pencarian untuk data dari pelanggan. Kemudian pemecahan masalahnya yaitu perusahaan dapat membuat file data pelanggan dan memberikan hak akses kepada administrasi dan pimpinan sebagai pengguna sistem. Pemberian hak akses kepada pimpinan bertujuan agar saat administrasi berhalangan hadir, pimpinan bisa menggantikan sementara tugas dari administrasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan, jadi yang pertama adalah PT Retin Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang real estate atau pembangunan perumahan. Persediaan berupa unit perumahan yang dibangun kemudian dijual kembali. Dari hasil penjualan inilah merupakan sumber pendapatan utama dari perusahaan Retin Indonesia. Kemudian, yang kedua, penjualan yang terjadi dalam perusahaan berupa penjualan secara tunai dan kredit. Bagian-bagian yang terlibat umumnya adalah General Affairs atau bagian umum, kemudian bagian administrasi keuangan, dan bagian proyek yang terjun langsung pada proses dalam pembuatan dari perumahan atau unit yang ada. Kemudian, yang ketiga adalah catatan yang digunakan dalam prosedur penjualan dalam perusahaan adalah buku kas harian yang diselenggarakan oleh bagian administrasi keuangan, buku bank yang diselenggarakan oleh bagian administrasi keuangan, dan buku penjualan yang diselenggarakan oleh bagian General Affairs atau bagian umum. Dan yang keempat, untuk dokumen yang digunakan dalam prosedur penjualan adalah faktur pesanan barang yang diterbitkan dan diotorisasi oleh bagian General Affairs atau bagian umum. Kemudian, untuk yang terakhir yaitu adalah saran. Jadi, setelah kami melakukan analisa mengenai sistem informasi akuntansi, kemudian proses dalam perusahaan tersebut, kemudian ada pokok permasalahan dan pemecahan masalahnya. Jadi dapat kami simpulkan untuk sarannya, yaitu yang pertama, pimpinan perusahaan perlu mengadakan pengecekan yang teliti secara rutin, baik itu laporan yang dibuat oleh bagian administrasi keuangan, General Affairs atau bagian umum, dan proyek. Pengawasan intern dilakukan langsung oleh pimpinan perusahaan selaku orang yang bertanggung jawab penuh akan aktivitas perusahaan. Kemudian yang kedua adalah perlu diperhatikan pemakaian bukti atau dokumen penjualan yang ada di dalam perusahaan sehingga dapat menghindari penyalahgunaan bukti atau dokumen tersebut. Yang ketiga, perlu adanya pengembangan pada sistem penjualan dari penjualan secara manual menjadi penjualan berbasis sistem pada invoice penjualan pemesanan dan pembayaran agar memudahkan konsumen mencari perumahan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, sebaiknya perusahaan memberikan sistem penghargaan atau reward control bagi setiap karyawan yang telah bekerja dengan baik, serta disiplin sebaliknya harus ada suatu tindakan yang diambil oleh perusahaan apabila karyawan yang bekerja kurang baik atau tidak disiplin seperti memberikan sanksi atau punishment control,
Dengan demikian, dapat diharapkan karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Untuk poin nomor 4 ini, itu relevansi dari sumber daya untuk manusianya pada suatu perusahaan. Kemudian, untuk daftar pustakanya, kami mendapatkan referensi dari Mirza Maulina Hadi, Tanataris, kemudian Max Advenor pada 2013 dalam buku Sistem Informasi Akuntansi pada Aplikasi Administrasi Bisnis Malang dari Universitas Brawijaya Press. Kemudian kami juga mendapatkan referensi atau panduan dari modul Sistem Informasi Akuntansi semester 3 Universitas Bina Sarana Informatika. Demikian adalah video penjelasan atau presentasi dari saya dan teman-teman saya untuk analisa sistem informasi akuntansi pada PT Retim Indonesia. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian terima kasih pula kepada Ibu Diah Puspitasari, MKom, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Terima kasih kepada Bapak Adi Supriyatna, MKom, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Terima kasih pula kepada Bapak Jafri Arisfiandi Sumarna, STMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, serta teman-teman satu kelas yang telah mendukung, mensupport, dan membantu kami untuk menyelesaikan buku ini. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan dan kesehatan serta kesejahteraan selalu menyertai kita semua.